Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari sama-sama siapkan diri, kita renungkan sejenak firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat 23-28. Sebelum bagian dari isi firman Tuhan ini kita baca, sama-sama rendahkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa ada di sepanjang kehidupan kami. Pemeliharaanmu nyata bagi kami, terbukti dengan adanya nafas hidup serta tenaga yang masih Engkau percayakan sampai saat ini. Bantu kami sekarang yang ingin merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus memurapi kami sekalian di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ibrani pasal yang ke-9, ayat 23-28, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah yang telah dipanggil dan dikuduskannya harus senantiasa menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Sebab keberadaan dosa merupakan bagian yang tidak diinginkan oleh Allah dibawa ke kehidupan umat yang sudah dikhususkan. Akan tetapi umat sama sekali tidak bisa menjaga kekudusan hidup dari tindakan dosa. Karena itu, untuk memperoleh pengampunan, umat harus mempersembahkan korban penghapus dosa yang darahnya setiap tahun dibawa ke tempat kudus pada hari raya pendamaian. Hari Raya Pendamaian merupakan hari yang sangat penting dan sangat perlu untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Sebab pada hari inilah umat akan ditahirkan karena dosa mereka. Sama seperti kita yang memasuki minggu sengsara menjelang kematian Kristus di kayu salib, yaitu hari Jumat Agung. Kristus mati mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Darah Kristuslah yang dapat memulihkan dan mengembalikan kekudusan umat secara utuh. Ia mengadakan pendamaian bagi umat dengan jalan memperbarui janjinya melalui Yesus Kristus. Imam besar yang bertindak sebagai pengantara untuk mengadakan pendamaian pada hari raya itu digenapi dalam pribadi Kristus. Darah korban penghapus dosa yang dibawa masuk ke tempat kudus juga telah disempurnakan oleh darah Kristus. Pernyataan mengenai persembahan yang lebih baik untuk menyucikan atau mentahirkan segala sesuatu di ayat 23 mengarah pada darah Kristus yang mampu menghapus keberdosaan umat. Tidak ada darah yang lebih sempurna selain daripada darah Kristus. Hanya cukup satu, tidak perlu ada darah lain lagi yang tertumpah untuk penghapusan dosa. Dan imam besar yang keluar masuk ke tempat kudus untuk bertindak sebagai pengantara yang mengadakan pendamaian digenapi oleh Kristus.
Apabila sebelumnya imam besar setiap tahun mengadakan pendamaian bagi umat dengan memasuki tempat kudus berulang kali, maka berbeda halnya dengan Kristus. Kristus sebagai pengantara masuk ke tempat kudus yang sesungguhnya, yaitu surga, hanya satu kali. Untuk mengadakan pendamaian tidak ada lain kali lagi. Sebab pendamaian yang dilakukan Allah dalam Kristus adalah yang paling sempurna. Jadi, pada saat ini Kristus hanya masih belum keluar dari tempat kudus itu dengan kedatangannya sekali lagi. Apabila Kristus keluar, Ia tidak hanya datang membawa pengampunan dari Bapa seperti imam besar, namun Ia juga datang membawa keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Mampukah kita bertahan dalam kekudusan hidup yang dituntut dan dikehendaki Allah seraya menanti kedatangannya? Dalam hari yang kedua di minggu sengsara yang keempat, surat kepada orang-orang Ibrani mengingatkan bahwa kematian Kristus hanya satu kali, pengorbanan Kristus hanya satu kali, dan kedatangan Kristus ada satu kali lagi. Akankah pendamaian yang dilakukan menjadi sia-sia karena keberdosaan kita? Apa yang akan terjadi bila kita dihakimi dalam keberadaan yang tidak lagi setia menantikannya dan telah kehilangan kekudusan hidup setelah kematian? Semoga Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk bersama-sama melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari sama-sama satukan hati, kita naikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang pengasih dan pemurah, tiada yang seperti Engkau lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala yang ada. Engkau datang dalam pribadi Yesus Kristus untuk mengambil alih semua akibat dosa pemberontakan yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk turut merasakan dan merenungkan penderitaan yang harus Engkau tanggung akibat dosa-dosa kami. Dan dalam kesempatan ini, secara khusus kami sama-sama naikkan doa syafaat kami bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di calon jemaat GKI Bukit Nyumbung. Tantangan, pergumulan, beban berat yang sedang dialami saat ini kami yakin dan percaya bahwa tidak hanya kami yang mengalaminya, namun saudara dan sesama kami yang ada di sana pun turut bergumul dan berbeban berat. Walaupun permasalahan yang kami hadapi berbeda, namun saat ini Tuhan, kami ingin mempertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan semuanya itu. Sadarkan kami untuk tidak tetap terus hidup dalam keberdosaan. Dan biarlah kasih karunia-Mu senantiasa kami rasakan dan tidak pernah lari daripada kami. Beri kami kekuatan, kesehatan dan kesabaran secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka senantiasa dimampukan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Kami sekalian yang saat ini sedang berjuang untuk bertahan dan turut mendukung serta membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pandemi yang masih belum terselesaikan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian agar kami bisa memahami serta menerima semuanya dengan baik, karena kami yakin dan percaya janji keselamatan hanya ada di dalam Engkau yang sudah terlebih dahulu menderita serta menanggung banyak sekali kesakitan dan penderitaan. Inilah doa syafaat kami yang sama-sama kami naikkan dan satukan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yang telah ajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.